Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM ya. Dan Anda yang mungkin sedang berkendara atau sedang menjalankan WFH ya, sambil santai menyeruput kopi, minum teh ya, makan penganan-penganan kecil, Anda bisa menyimak siaran kami dengan sangat nyaman banget nih, sambil kemudian mengulik kekuatan di balik kata belum ya. Saya mau sapa dulu secara cepat Pak Arfan supaya kita bisa mencicil ya. Saya mau menyapa ada Ibu Sandy di Tebet. Ini kelihatannya Ibu Sandy lagi gemes gitu ya dengan kondisi sekarang. Ini kok dibully terus ya pemerintah. Memang sih belum berhasil, tapi bukan berarti nggak ngelakuin apa-apa loh. Nah itu belum tuh Mbak Ola tuh. Itu belum ya? Iya, belum. Iya. Baik, terus kemudian saya juga yang menyapa ada Pak Sudibyo. Pak Sudibyo bilang belum itu artinya positif, perjuangan in progress. Negatifnya ya jadi menunda gitu. Jadi ada sisi negatifnya juga kalau menurut Pak Sudibyo. Oke, baik, kita ke Pak Arfan ya, boleh ditanggapi dua WhatsApp tadi, apa komentar Pak Arfan gitu. Ternyata belum itu bukan berarti tidak melakukan, itu menurut Ibu Sandy. Kalau Pak Sudibyo belum juga punya sisi negatif, artinya menunda. Silakan Pak Arfan. Terima kasih ya. Saya ke Pak Sudibyo dulu ya. Jadi betul, belum itu kalau salah konteksnya jadi salah. Kalau salah situasinya jadi salah. Jadi begini Mbak Ola. Ya. Dalam hidup itu kan ada aspek yang controllable dan uncontrollable. Ya, controllable adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Iya. Uncontrollable segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini yang disalahpahami nih, gitu ya. Karena nanti banyak orang yang senang nih ketika saya menggunakan mengatakan kata belum itu kata yang luar biasa. Ketika Anda nanti ditanya sama atasan, kamu udah bikin reportnya belum? Belum, ya kan? Kamu udah telepon klien belum? Belum, ya kan? Terus kamu udah siap belum untuk ini nanti kamu presentasi? Belum. Itu kata yang paling dibenci sama atasan gitu. Iya kan? Kalau kita tanya ke bawahan kita semuanya belum. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena itu Mbak Ola, itu sesuatu yang controllable. Jadi untuk sesuatu yang ada dalam kendali kita, kata yang paling indah adalah sudah. Untuk semua yang ada dalam kendali kita, kan bikin report ada dalam kendali kita. Nelfon klien ada dalam kendali kita, iya kan? Presentasi ada dalam kendali kita. Untuk semua yang ada dalam kendali kita, yang namanya controllable itu, kata yang paling indah bukan belum, tapi sudah, gitu. Kalau Anda ditanya sama atasan, nanti kalau Anda cuma dengar sepotong-sepotong talk show ini, oh Pak Arfan kan ngomong gitu ya. Jadi ditanya atasan semuanya belum. Nah, itu kan di dalam kontrol Anda, gitu. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang uncontrollable, sesuatu yang di luar kendali kita, misalnya apa? Misalnya hasil. Misalnya target bisnis, misalnya target sales, misalnya itu kan di luar kontrol kita. Perjuangannya, effortnya di dalam kontrol kita, perjuangannya, tapi kan hasilnya di luar kontrol kita. Gitu. Lulus ujian itu kan di luar kontrol kita. Nah itu semuanya kata yang indahnya adalah belum kalau di luar kontrol kita. Itu jawaban saya untuk Pak Sudibyo, Mbak Ola. Baik, berarti sekaligus juga menjawab ya pertanyaan tadi. Saya sebenarnya ingin bertanya kapan waktu yang tepat gitu kita menggunakan kata belum itu kan ternyata harus lihat ada situasi dan kondisinya, ada konteksnya begitu ya Pak Arfan ya. Baik, ya silakan dilanjut Pak Arfan. Ya, saya tahu tadi ketika Mbak Ola berpikir seperti itu tuh Mbak Ola sudah membayangkan tim member Mbak Ola ya, anggota tim ya. Wah, ini repot nih kayaknya. Setelah ini nanya ini belum gitu ya. Itu controllable Mbak, jangan percaya itu controllable. Exactly. Iya kan? Itu controllable, tapi kalau soal hasil, ya betul. Hasil tuh uncontrollable. Itu bukan wilayah kita ya. Iya, oke. Iya, betul. Baik, Pak Arfan, kita lanjut dulu ke kekuatan yang kedua ya. Kalau kekuatan yang pertama sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita masuk dalam kurva pembelajaran, proses belajar. Ini menggambarkan kita punya growth mindset. Nah, yang kedua apa sih Pak kekuatan di balik kata belum? Supaya nggak salah tempat juga begitu. Ya, orang yang mengatakan belum
pada saat dia mengalami kegagalan, itu menunjukkan dia orang yang optimis, Mbak Ola. Dia orang yang optimis, dan dia adalah orang yang pede, yang percaya diri, percaya pada kemampuan dirinya untuk bisa menyelesaikan PR-nya itu. Ketika dia mengatakan belum, Mbak Ola. Jadi dia percaya, dia bisa menyelesaikan nanti. Dia percaya diri, saya punya kemampuan kok untuk menyelesaikan itu. Situasi saat ini memang belum, memang belum. Saya sedang bekerja nih, dan saya yakin saya mampu, saya akan bisa mencapai apa yang diharapkan gitu. Berarti dia optimis dan dia pede, percaya diri. Itu Mbak. Jadi ketika kita mengatakan itu, jadi kalau Anda kurang optimis, kalau Anda kurang percaya diri, coba katakan saja belum pada kegagalan yang Anda dapatkan. Bilang aja belum. Dan itu secara bawah sadar nanti kita ulang-ulangi kata-kata itu akan menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan rasa percaya diri, Mbak. Itu yang kedua, Mbak. Baik. Yang ketiga, Pak Arfan? Nah, yang ketiga juga menarik nih. Ketika kita mengatakan belum, itu kita masih percaya Tuhan. Kita masih percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membantu. Kita masih punya yang namanya hope, yang namanya harapan, Mbak Ola. Kita masih punya harapan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti bantu kok. Aku kan niatnya baik. Aku kan niatnya bantu orang. Aku kan niatnya melayani orang lain. Kalau aku punya niat baik, janji Tuhan dalam ajaran agama manapun, orang yang ingin melakukan kebaikan itu pasti dibantu. Orang yang punya niat untuk menyejahterakan sesama pasti dibantu. Aku yakin itu. Walaupun sekarang belum mencapai ini gitu. Situasi masih panjang ini gitu. Tapi aku yakin aku masih punya harapan gitu. Ya. Walaupun COVID-19 ini tahun selesai dan kita lihat pemerintah udah bekerja sangat keras gitu ya, mendapat banyak bulian dan sebagainya, tapi ini belum selesai. Tapi tanda-tandanya ada di ujung terowongan yang gelap itu ada cahaya kok. Dan sekarang ini angka pertumbuhan ekonomi kita sudah 7% loh, Mbak Ola. Itu luar biasa loh. Ya, sudah 7% loh dalam situasi yang seperti ini gitu. Jadi kita percaya Tuhan gitu. Yang ketiga itu, kita percaya Tuhan. Kita punya hope. Orang yang percaya Tuhan akan punya harapan gitu, Mbak Ola. Oke, jadi nggak pas ya kalau belum apa-apa kita mengatakan ini failed nation gitu ya, Pak. Nah, itulah. Itu kayak pesimis bener gitu ya, Pak. Dan orang yang pesimis itu artinya apa? Nggak percaya diri dan nggak percaya Tuhan. Iya. Itu, Mbak Ola. Sudah nggak percaya diri, nggak percaya Tuhan juga gitu ya, Pak Arfan ya? Betul, karena kalau nggak percaya diri tapi masih percaya Tuhan, dia berharap akan nasib baik. Oh iya. Dia berharap akan keberuntungan. Iya. Tapi udah nggak percaya diri, nggak percaya Tuhan lagi. Nah, itulah sebabnya dia mengatakan ini failed nation katanya itu. Negara gagal gitu. Oke, baik. Nah, yang keempat, Pak Arfan, tapi sebelum yang keempat ya, saya mau menggali soal tadi di poin yang kedua ya, orang yang optimis, pede. Nah, ini kan seringkali Pak Arfan berhadapan dengan situasi di luar dirinya, yaitu adalah waktu gitu ya. Misalkan ini udah time limit tinggal sekian hari lagi misalkan seperti itu, atau tinggal beberapa jam lagi gitu. Atau misalnya kalau orang yang dalam kondisi sakit nih Pak Arfan gitu, suka dikasih kemungkinan misalnya ya oleh dokter secara medis, ini sih tampaknya hanya 3 bulan, 6 bulan. Jangka waktunya sudah disebutkan begitu. Nah, ketika sudah ada di depan mata itu jangka waktu, itu tuh kayak kita keyakinan, optimisme kita tuh kayak bisa tergerus gitu loh, Pak Arfan. Nah, mempertahankan itu gimana sih, Pak Arfan? Jawabannya singkat saja. Tanyakan pada diri Anda lebih percaya orang atau percaya Tuhan? Itu aja. Anda lebih percaya dokter atau percaya Tuhan? Gitu. Itu aja. Yang suka bikin limit-limit itu siapa? Orang atau Tuhan? Kita, manusia, orang. Bikin limit, bikin deadline. Kita sebenarnya sedang menyusahkan diri kita sendiri gitu. Tuhan itu tidak terbatas gitu. Ya, Tuhan itu unlimited gitu. Tapi kita membuat limit-limit itu dan kemudian mengukur kesuksesan kita dari limit-limit yang kita buat sendiri gitu. Jadi itu yang harus kita perbaiki sesungguhnya, Mbak Ola. Kalau saya sih lebih percaya Tuhan gitu. Saya percaya segala sesuatu yang baik itu pasti akan membuahkan hasil gitu. Apapun gitu. Walaupun mungkin di zaman kita belum kelihatan hasilnya gitu. Kan tadi dikasih limit.
Ya, ketika misalnya Martin Luther King itu di Amerika itu mengatakan I have a dream, I have a dream. Dia bilang gitu ya. Itu di tahun 1963, Mbak. Iya. Dia punya mimpi bahwa di negeri ini itu tidak ada prasangka rasial, tidak ada diskriminasi orang kulit hitam ya. Dan pada saat sampai dia meninggal tuh nggak ada perubahan. Kalau kita melihat dari kacamata itu, kemudian kita mengatakan dia gagal gitu. Padahal yang ingin saya katakan, kalau dalam kacamata Tuhan itu, perspektif Tuhan itu jauh lebih panjang daripada perspektif kita gitu. Nah ternyata puluhan tahun kemudian setelah Martin Luther King mengatakan I have a dream itu, ada seorang yang namanya Barack Obama yang kemudian berkulit hitam dan bisa menjadi presiden Amerika yang pertama kulit hitam. Itu kan sebetulnya adalah buah dari perjuangan Martin Luther King Junior itu yang waktu itu kita melihat itu gagal. Tidak berhasil. Bahkan sampai dia mati pun nggak ada perubahan gitu. Jadi itu sebetulnya masih berproses, Mbak. Jadi apapun kebaikan sebesar biji sawi pun yang kita lakukan, ketika kita belum menemukan hasil, katakan belum. Bukan nggak berhasil, belum. Dan itu menunjukkan Anda adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu bilang belum, Mbak. Karena dia tahu yang bisa membuat titik dalam kehidupan itu hanya Tuhan. Yang bisa membuat titik dalam kehidupan hanya Tuhan. Manusia apapun itu hanya membuat koma. Bahkan yang manusia bilang titik saja itu sebetulnya masih koma dalam perspektif Tuhan gitu, Mbak Ola. Betul. Belum titik gitu ya, titik panjang gitu. Nah, Pak Arfan, tadi Pak Arfan mengatakan perspektif Tuhan lebih luas dari pandangan manusia dan seringkali kita membuat batasannya gitu ya. Itu dengan pandangan kita, padahal pandangan kita cuma sampai di ujung tembok begitu, sementara perspektif Tuhan mungkin lebih luas, bahkan mungkin di balik tembok lagi gitu ya Pak Arfan ya. Betul. Baik, Pak Arfan, di poin yang ketiga, tadi Pak Arfan mengatakan masih percaya pada Tuhan, tetapi kemudian ada poin tadi Bapak mengatakan ini erat kaitannya juga dengan niat baik. Nanti kita coba tajamkan di soal niat baik ini gitu. Apa kaitannya niat baik dengan percaya kehadiran Tuhan ya? Nanti kita sambung semua listener dan tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness untuk satu sesi yang terakhir. Terima kasih Anda bersama-sama dengan kami ya, yang menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM atau juga mengirimkan WhatsApp. Saya ingin menyapa Pak Arif Hidayat dulu. Belum itu berarti mendorong optimis dalam diri. Ini pas tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arfan. Terima kasih Pak Arif. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Pak Besri di Padang. Salam kenal Pak Besri. Arti kata belum mungkin dilakukan, B mungkin tidak dilakukan. Jadi tidak ada kepastiannya, katanya seperti itu tuh Pak Arfan dari Pak Besri di Padang ya. Baik, terima kasih Pak Besri. Ibu Linda di Kelapa Gading, saya pernah tersakiti dengan kata belum nih Pak Arfan ya, karena saya mengalami KDRT. Hari berjalan panjang, menyakitkan, saya hanya bisa berdoa untuk sabar dan kuat. Akhirnya ada kata sudah selesai setelah beberapa tahun berjalan. Sekarang saya nafas lega dan bersyukur karena pelakunya sudah tidak ada begitu ya, sudah berpulang. Baik, mudah-mudahan bukan karena berpulangnya ya Ibu ya, tetapi KDRT-nya sudah tidak dialami lah, kira-kira begitu ya. Pak Karmose, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Sebenarnya kata belum itu bisa relatif nih Pak Arfan, bisa beda penilaian antar orang. Jadi bagi yang merasa belum terus, ya apa bisa menunjukkan begitu ya, dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada dicapai, sehingga mengabaikan kata syukur. Oke, ini berurusan dengan ambisi lah, kira-kira demikian. Baik, Pak Arfan mungkin mau menanggapi dulu, Pak Arfan, sebelum kita tadi sambung ya soal niat baik dengan percaya sama Tuhan. Silakan Pak Arfan. Jadi tadi Pak Besri tadi ya yang mengatakan tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. No, kalau tidak ada kepastian itu bukan belum. Kalau belum itu pasti. Pasti. Belum terjadi itu belum dilakukan itu belum. Kalau tidak ada kepastian tuh mungkin, itu bukan kata belum, mungkin. Ketika saya mengatakan mungkin, maybe, ya itu namanya tidak ada kepastian. Kalau belum itu pasti. Saya belum melakukan, itu namanya saya belum melakukan sesuatu yang controllable, yang ada dalam kendali saya. Atau belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi itu uncontrollable. Ya. Nah, kemudian tadi yang tersakiti tadi ya. Iya, Bu Linda. Dengan kata belum. Pertanyaannya, yang menggunakan belum ini siapa? Iya.
Kan apakah ini sesuatu yang controllable atau uncontrollable gitu. Kalau misalnya suami menyakiti kan tadi ya, suami melakukan KDRT. Berarti apakah Anda tidak bisa melakukan apapun gitu? Kan bisa sebetulnya. Jadi jangan menggunakan kata belum. Kalau Anda menggunakan kata belum untuk sesuatu yang controllable, berarti Anda menunda masalah gitu. Masalahnya selesai ketika suaminya meninggal, kan begitu. Iya. Dia menganggap, ibu ini menganggap situasi KDRT itu adalah situasi yang uncontrollable. Padahal menurut saya, situasi KDRT itu sesungguhnya controllable. Jadi ini salah. Jadi akhirnya kita pasrah menunggu sampai nasib yang mengambil alih. Itu kan ketika suaminya meninggal tuh namanya kan Tuhan yang mengambil alih kan gitu ya. Betul. Ya. Dan menggunakan kata belum sampai Tuhan mengambil alih. Jangan dong, ini kan sesuatu yang controllable. Kalau controllable Anda lakukan sendiri. Ketika Anda mengatakan belum, Anda salah gitu. Baik. Nah, kemudian satu lagi, Pak Karmoses tadi kata belum ini bisa relatif, artinya bisa belum terus. Nah, itu makanya kata belum itu adalah kata yang sangat dibenci oleh atasan Anda, gitu ya. Ketika Anda menempatkan kata belum itu untuk menjawab semua tugas-tugas yang dia berikan gitu. Ke siapapun belum. Tanpa ada progres. Padahal itu adalah controllable gitu ya, Pak Arfan ya. Jadi tadi Pak Arfan justru memesankan untuk sesuatu yang controllable jangan mudah percaya kalau dibilang belum itu bisa jadi emang belum dikerjakan gitu, nggak? Namanya PHP. Oke, baik, Pak Arfan. Saya khawatir waktu kita nanti sudah mau selesai. Oke, saya simpan dulu deh pertanyaan saya tadi soal niat baik sama percaya sama Tuhan. Yang keempat dulu nih, Pak Arfan ya, kekuatan kata belum. Nah, kalau yang pertama 1, 2, 3 itu berkaitan dengan diri kita, Mbak Ola. Ya. Yang keempat ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ini bedanya, Mbak Ola ya. Berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mengatakan belum, kita sebetulnya sedang memberikan trust, kepercayaan kepada orang lain. Ketika kita mengatakan belum, kita sesungguhnya sedang memberikan empowerment, pemberdayaan kepada orang lain. Bayangkan Mbak Ola, anak buahnya Mbak Ola mengatakan, saya belum mencapai hasil nih, Mbak, belum mencapai yang sudah kita sepakati di awal tahun gitu. Kemudian Mbak Ola mengatakan, kamu belum bisa, belum, tapi kamu pasti bisa. Gitu ya. Itu kan sedang memberikan kepercayaan ya kepada orang lain. Kita sedang membangun orang lain. Kita tidak memberikan stigma bahwa dia adalah orang yang gagal gitu. Ya, jadi kata belum ini adalah sebuah kata untuk menumbuhkan welas asih gitu. Ketika kita mengatakan iya dia belum paham gitu. Coba ya ada orang yang nggak ngerti-ngerti gitu. Ya, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, dinasehatin sama teman-temannya, nggak ngerti-ngerti. Nah, bayangkan Mbak Ola kemudian mengatakan, dia belum paham. Beda nggak rasanya Mbak Ola? Dia belum paham. Dan orang akan melihat kita itu sebagai orang yang penuh welas asih gitu. Ya orang udah ngomel kemana-mana. Kita mengatakan, dia belum paham, dia belum ngerti. Yuk, kita ajak ngobrol lagi gitu. Dia belum sampai pemahamannya seperti kita gitu. Mungkin background-nya berbeda misalnya gitu, pengalamannya berbeda gitu. Jadi kita memberikan kepercayaan pada orang ketika kita mengatakan belum. Kepada anak kita juga, kamu belum berhasil nak, kamu belum berhasil. Bukan tidak berhasil, kamu belum berhasil. Kepada pasangan kita juga. Ya, jadi gunakan kata belum kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda dan itu menunjukkan bahwa Anda punya belas kasih. Tidak pernah menjudge orang. Orang yang menggunakan kata tidak itu menjudge. Tapi orang yang menggunakan kata belum itu penuh dengan belas kasih dan dia tidak pernah menjudge orang. Karena dia masih percaya akan potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk berubah, Mbak Ola. Itu, Mbak Ola. Oke. Potensi itu ada, tetapi lagi-lagi ini erat kaitannya dengan soal kemauan ya. Nah, Pak Arfan, saya harus menyapa yang ada di YouTube karena tadi kita minta mereka yang ngechat kita gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Singkat aja saya menyapa ada
akun Debbie Zalina, terima kasih. Di balik kata belum ada rasa optimis, terima kasih. Pak Tony Zartono, belum adalah sesuatu kata yang tertunda dan masih bisa kita realisasikan. Terima kasih Pak Tony. Pak Abdul Haris, salam bahagia dari Makassar. Terima kasih Bapak. Kemudian akun Bunga Santi, lagi di fase sedih karena sudah lama berteman, ditinggal begitu saja, belum kuat. Nah, artinya belum kuat ya. Iya, belum kuat hubungannya. Tapi Pak Arfan mungkin sebagai kata penutup merangkumkan kata belum ini masih koma, belum titik. Jadi artinya masih luas banget. Ada kesempatan yang bisa kita ambil begitu. Buat yang sedang bersedih, sedang dirundung patah hati gitu ya. Mungkin bisnisnya yang diharapkan tidak jadi, belum jadi begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi kata belum ini kata yang luar biasa Mbak Ola dan jarang dilihat orang gitu. Padahal sebetulnya belum itu artinya sangat spiritual. Sangat spiritual yang namanya belum itu. Kenapa saya bilang spiritual? Karena kata belum itu sesuatu yang tidak terlihat gitu. Yang kita katakan belum itu adalah pasti sesuatu yang tidak terlihat gitu. Yang banyak orang memang nggak bisa melihat gitu. Ya, orang yang mengatakan belum itu adalah orang yang melihat potensi. Orang yang mengatakan belum itu adalah orang yang percaya pada kemampuan dirinya. Orang yang mengatakan belum adalah orang yang percaya kepada kemampuan Tuhan untuk membantu kita gitu. Dan orang yang mengatakan belum adalah orang yang percaya pada welas asih. Percaya bahwa setiap orang itu bisa berubah. Percaya bahwa setiap orang itu bisa berkembang. Percaya bahwa setiap orang itu bisa menjadi dirinya yang terbaik gitu. Jadi yang paling berhak memberikan kata titik itu sesungguhnya hanya Allah, hanya Tuhan gitu. Tuhanlah yang maha membuat kata titik gitu. Tetapi kita sebagai manusia dengan pengetahuan kita yang terbatas, kita harus melihat, percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Nah itulah namanya orang yang spiritual. Ya. Yang tidak terlihat itu adalah potensi kita sesungguhnya yang luar biasa itu yang harus kita percayai bahwa kita dikirim Tuhan ke dunia ini dengan potensi yang luar biasa itu, yang tidak terlihat itu untuk membuat kita sukses Mbak Ola. Baik. Percayalah pada kata belum. Ya, siap. Hak kita sebagai manusia itu adalah koma bukan titik. Titik itu adalah hak Tuhan. Hak itu Tuhan. Ya. Baik, smart listener, perjalanan kita masih koma, artinya masih ada kesempatan. Kesempatannya ya hari ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya hari ini untuk menebarkan apa saja yang positif ya, yang baik, ya cinta dan sebagainya. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Pak Arfan, minggu depan kita akan jumpa kembali. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM ya. Dan Anda yang mungkin sedang berkendara atau sedang menjalankan WFH ya, sambil santai, menyeruput kopi, minum teh ya, makan penganan-penganan kecil, Anda bisa menyimak siaran kami dengan sangat nyaman banget nih, sambil kemudian mengulik kekuatan di balik kata belum ya. Saya mau sapa dulu secara cepat Pak Arfan supaya kita bisa mencicil ya. Saya mau menyapa ada Ibu Sandy di Tebet. Ini kelihatannya Ibu Sandy lagi gemes gitu ya dengan kondisi sekarang. Ini kok dibully terus ya pemerintah. Memang sih belum berhasil, tapi bukan berarti nggak ngelakuin apa-apa loh. Nah itu belum tuh Mbak Ola tuh. Itu belum ya? Iya, belum. Iya. Baik, terus kemudian saya juga ingin menyapa ada Pak Sudibyo. Pak Sudibyo bilang belum itu artinya positif, perjuangan in progress. Negatifnya ya jadi menunda gitu. Jadi ada sisi negatifnya juga kalau menurut Pak Sudibyo. Oke, baik kita ke Pak Arfan ya, boleh ditanggapi dua WhatsApp tadi, apa komentar Pak Arfan gitu. Ternyata belum itu bukan berarti tidak melakukan, itu menurut Ibu Sandy. Kalau Pak Sudibyo belum juga punya sisi negatif, artinya menunda. Silakan Pak Arfan. Terima kasih ya. Saya ke Pak Sudibyo dulu ya. Jadi betul, belum itu kalau salah konteksnya jadi salah. Kalau salah situasinya jadi salah. Jadi begini Mbak Ola. Ya. Dalam hidup itu kan ada aspek yang controllable dan uncontrollable. Ya, controllable adalah segala sesuatu yang bisa kita kendalikan. Iya. Uncontrollable segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini yang disalahpahami nih gitu ya. Karena nanti banyak orang yang senang nih ketika saya menggunakan mengatakan kata belum itu kata yang luar biasa. Ketika Anda nanti ditanya sama atasan, kamu udah bikin reportnya belum? Belum, ya kan? Kamu udah telepon klien belum? Belum, ya kan?
Terus kamu udah siap belum untuk ini nanti kamu presentasi? Belum. Itu kata yang paling dibenci sama atasan gitu. Iya kan? Kalau kita tanya ke bawahan kita semuanya belum. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena itu Mbak Ola, itu sesuatu yang controllable. Jadi untuk sesuatu yang ada dalam kendali kita, kata yang paling indah adalah sudah. Untuk semua yang ada dalam kendali kita, kan bikin report ada dalam kendali kita. Nelfon klien ada dalam kendali kita. Iya kan? Presentasi ada dalam kendali kita. Untuk semua yang ada dalam kendali kita, yang namanya controllable itu, kata yang paling indah bukan belum, tapi sudah gitu. Kalau Anda ditanya sama atasan, nih kalau Anda cuma dengar sepotong-sepotong talk show ini, oh Pak Arson kan ngomong gitu ya. Jadi ditanya atasan semuanya belum. Nah, itu kan di dalam kontrol Anda gitu. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang uncontrollable, sesuatu yang di luar kendali kita, misalnya apa? Misalnya hasil, misalnya target bisnis, misalnya target sales, misalnya itu kan di luar kontrol kita. Perjuangannya, effortnya di dalam kontrol kita, perjuangannya. Tapi kan hasilnya di luar kontrol kita gitu. Lulus ujian itu kan di luar kontrol kita. Nah, itu semuanya kata yang indahnya adalah belum kalau di luar kontrol kita. Itu jawaban saya untuk Pak Sudibyo, Mbak Ola. Baik, berarti sekaligus juga menjawab ya pertanyaan tadi. Saya sebenarnya ingin bertanya kapan waktu yang tepat gitu kita menggunakan kata belum itu kan ternyata harus lihat ada situasi dan kondisinya, ada konteksnya begitu ya Pak Arfan ya. Baik. Ya, silakan dilanjut Pak Arfan. Ya, saya tahu tadi ketika Mbak Ola berpikir seperti itu tuh Mbak Ola sedang membayangkan tim member Mbak Ola ya, anggota tim ya. Wah, ini repot nih saya nih. Setelah ini nanya ini belum gitu ya. Itu controllable Mbak, jangan percaya itu controllable. Exactly. Iya kan? Itu controllable, tapi kalau soal hasil, ya betul. Hasil tuh uncontrollable. Itu bukan wilayah kita ya. Iya, oke. Iya, betul. Baik, Pak Arfan, kita lanjut dulu ke kekuatan yang kedua ya. Kalau kekuatan yang pertama sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita masuk dalam kurva pembelajaran, proses belajar. Ini menggambarkan kita punya growth mindset. Nah, yang kedua apa sih Pak kekuatan di balik kata belum? Supaya nggak salah tempat juga begitu. Ya, orang yang mengatakan belum pada saat dia mengalami kegagalan, itu menunjukkan dia orang yang optimis, Mbak Ola. Dia orang yang optimis dan dia adalah orang yang pede, yang percaya diri, percaya pada kemampuan dirinya untuk bisa menyelesaikan PR-nya itu. Ketika dia mengatakan belum, Mbak Ola. Jadi dia percaya dia bisa menyelesaikan nanti. Dia percaya diri, saya punya kemampuan kok untuk menyelesaikan itu. Situasi saat ini memang belum, memang belum. Saya sedang bekerja nih dan saya yakin saya mampu, saya akan bisa mencapai apa yang diharapkan gitu. Berarti dia optimis dan dia pede, percaya diri. Itu Mbak. Jadi ketika kita mengatakan itu, jadi kalau Anda kurang optimis, kalau Anda kurang percaya diri, coba katakan saja belum pada kegagalan yang Anda dapatkan. Bilang aja belum. Dan itu secara bawah sadar nanti kita ulang-ulangi kata-kata itu akan menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan rasa percaya diri, Mbak. Itu yang kedua, Mbak. Baik. Yang ketiga, Pak Arfan? Nah, yang ketiga juga menarik nih. Ketika kita mengatakan belum, itu kita masih percaya Tuhan. Kita masih percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang akan membantu. Kita masih punya yang namanya hope, yang namanya harapan, Mbak Ola. Kita masih punya harapan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti bantu kok. Aku kan niatnya baik. Aku kan niatnya bantu orang. Aku kan niatnya melayani orang lain. Kalau aku punya niat baik, janji Tuhan dalam ajaran agama manapun, orang yang ingin melakukan kebaikan itu pasti dibantu. Orang yang punya niat untuk menyejahterakan sesama pasti dibantu. Aku yakin itu. Walaupun sekarang belum mencapai ini gitu. Situasi masih panjang ini gitu. Tapi aku yakin aku masih punya harapan gitu. Ya. Walaupun COVID-19 ini tahun selesai dan kita lihat pemerintah udah bekerja sangat keras gitu ya, mendapat banyak bulian dan sebagainya, tapi ini belum selesai, tapi tanda-tandanya ada di ujung terowongan yang gelap itu ada cahaya kok. Dan sekarang ini angka pertumbuhan ekonomi kita sudah 7% loh, Mbak Ola, itu luar biasa loh. Ya sudah 7% loh dalam situasi yang seperti ini gitu.
Jadi kita percaya Tuhan gitu. Yang ketiga itu, kita percaya Tuhan. Kita punya hope. Orang yang percaya Tuhan akan punya harapan gitu, Mbak Ola. Oke, jadi nggak pas ya kalau belum apa-apa kita mengatakan ini failed nation gitu ya, Pak. Nah, itulah ya. Itu kayak pesimis bener gitu ya, Pak. Betul. Dan orang yang pesimis itu artinya apa? Nggak percaya diri dan nggak percaya Tuhan. Iya. Itu, Mbak Ola. Sudah nggak percaya diri, nggak percaya Tuhan juga gitu ya, Pak Arfan ya? Betul, karena kalau nggak percaya diri, tapi masih percaya Tuhan, dia berharap akan nasib baik. Oh iya. Dia berharap akan keberuntungan. Iya. Tapi udah nggak percaya diri, nggak percaya Tuhan lagi. Nah, itulah sebabnya dia mengatakan ini failed nation katanya itu. Negara gagal. Gitu. Oke, baik. Nah, yang keempat, Pak Arfan, tapi sebelum yang keempat ya. Saya mau menggali soal tadi di poin yang kedua ya, orang yang optimis, pede. Nah, ini kan seringkali Pak Arfan berhadapan dengan situasi di luar dirinya, yaitu adalah waktu gitu ya. Misalkan ini udah time limit tinggal sekian hari lagi, misalkan seperti itu, atau tinggal beberapa jam lagi gitu. Atau misalnya kalau orang yang dalam kondisi sakit nih Pak Arfan gitu, suka dikasih kemungkinan misalnya ya oleh dokter secara medis, ini sih tampaknya hanya 3 bulan, 6 bulan, jangka waktunya sudah disebutkan begitu. Nah, ketika sudah ada di depan mata itu jangka waktu, itu tuh kayak kita keyakinan, optimisme kita tuh kayak bisa tergerus gitu loh, Pak Arfan. Nah, mempertahankan itu gimana sih, Pak Arfan? Jawabannya singkat saja. Tanyakan pada diri Anda lebih percaya orang atau percaya Tuhan? Itu aja. Anda lebih percaya dokter atau percaya Tuhan? Gitu. Itu aja. Yang suka bikin limit-limit itu siapa? Orang atau Tuhan? Kita, manusia, orang. Bikin limit, bikin deadline. Kita sebenarnya sedang menyusahkan diri kita sendiri gitu. Tuhan itu tidak terbatas gitu. Ya, Tuhan itu unlimited gitu. Tapi kita membuat limit-limit itu dan kemudian mengukur kesuksesan kita dari limit-limit yang kita buat sendiri gitu. Jadi itu yang harus kita perbaiki sesungguhnya, Mbak Ola. Kalau saya sih lebih percaya Tuhan gitu. Saya percaya segala sesuatu yang baik itu pasti akan membuahkan hasil gitu. Apapun gitu. Walaupun mungkin di zaman kita belum kelihatan hasilnya gitu. Kan tadi dikasih limit ya, ketika misalnya Martin Luther King itu di Amerika itu mengatakan I have a dream, dia bilang gitu ya. Itu di tahun 1963, Mbak. Iya. Dia punya mimpi bahwa di negeri ini itu tidak ada prasangka rasial, tidak ada diskriminasi orang kulit hitam ya. Dan pada saat sampai dia meninggal tuh nggak ada perubahan. Nah, kalau kita melihat dari kacamata itu, kemudian kita mengatakan dia gagal gitu. Padahal yang ingin saya katakan, kalau dalam kacamata Tuhan itu, perspektif Tuhan itu jauh lebih panjang daripada perspektif kita gitu. Nah, ternyata puluhan tahun kemudian setelah Martin Luther King mengatakan I have a dream itu, ada seorang yang namanya Barack Obama yang kemudian berkulit hitam dan bisa menjadi presiden Amerika yang pertama kulit hitam. Itu kan sebetulnya adalah buah dari perjuangan Martin Luther King Junior itu yang waktu itu kita melihat itu gagal. Tidak berhasil. Bahkan sampai dia mati pun nggak ada perubahan gitu. Jadi itu sebetulnya masih berproses, Mbak. Jadi apapun kebaikan sebesar biji sawi pun yang kita lakukan, ketika kita belum menemukan hasil, katakan belum. Bukan nggak berhasil, belum. Dan itu menunjukkan Anda adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu bilang belum, Mbak. Karena dia tahu yang bisa membuat titik dalam kehidupan itu hanya Tuhan. Yang bisa membuat titik dalam kehidupan hanya Tuhan. Manusia apapun itu hanya membuat koma. Bahkan yang manusia bilang titik saja itu sebetulnya masih koma dalam perspektif Tuhan begitu, Mbak Ola. Betul. Belum titik gitu ya, titik panjang gitu. Nah, Pak Arfan, tadi Pak Arfan mengatakan perspektif Tuhan lebih luas dari pandangan manusia dan seringkali kita membuat batasannya gitu ya. Itu dengan pandangan kita, padahal pandangan kita cuma sampai di ujung tembok begitu, sementara perspektif Tuhan mungkin lebih luas, bahkan mungkin di balik tembok lagi gitu ya Pak Arfan ya. Betul. Baik, Pak Arfan, di poin yang ketiga tadi Pak Arfan mengatakan masih percaya
pada Tuhan. Tetapi kemudian ada poin tadi Bapak mengatakan ini erat kaitannya juga dengan niat baik. Nanti kita coba tajamkan di soal niat baik ini gitu. Apa kaitannya niat baik dengan percaya kehadiran Tuhan ya? Nanti kita sambung semua listener dan tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happiness untuk satu sesi yang terakhir. Terima kasih Anda bersama-sama dengan kami ya, yang menyaksikan kami melalui YouTube channel Smart FM atau juga yang mengirimkan WhatsApp. Saya ingin menyapa Pak Arif Hidayat dulu. Belum itu berarti mendorong optimis dalam diri. Ini pas tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arfan. Terima kasih Pak Arif. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Pak Besri di Padang. Salam kenal Pak Besri. Arti kata belum mungkin dilakukan, B mungkin tidak dilakukan. Jadi tidak ada kepastiannya, katanya seperti itu tuh Pak Arfan dari Pak Besri di Padang ya. Baik, terima kasih Pak Besri. Ibu Linda di Kelapa Gading, saya pernah tersakiti dengan kata belum nih Pak Arfan ya, karena saya mengalami KDRT. Hari berjalan panjang, menyakitkan, saya hanya bisa berdoa untuk sabar dan kuat. Akhirnya ada kata sudah selesai setelah beberapa tahun berjalan. Sekarang saya nafas lega dan bersyukur karena pelakunya sudah tidak ada begitu ya, sudah berpulang. Baik, mudah-mudahan bukan karena berpulangnya ya Ibu ya, tetapi KDRT-nya sudah tidak dialami lah, kira-kira begitu ya. Pak Karmose, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Sebenarnya kata belum itu bisa relatif nih Pak Arfan, bisa beda penilaian antar orang. Jadi bagi yang merasa belum terus, ya apa bisa menunjukkan begitu ya, dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah ada dicapai, sehingga mengabaikan kata syukur. Oke, ini berurusan dengan ambisi lah, kira-kira demikian. Baik, Pak Arfan mungkin mau menanggapi dulu, Pak Arfan, sebelum kita tadi sambung ya soal niat baik dengan percaya sama Tuhan. Silakan Pak Arfan. Jadi tadi Pak Besri tadi ya yang mengatakan tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. No, kalau tidak ada kepastian itu bukan belum. Kalau belum itu pasti. Pasti. Belum terjadi, itu belum. Belum dilakukan, itu belum. Kalau tidak ada kepastian itu mungkin. Itu bukan kata belum. Mungkin, ketika saya mengatakan mungkin, maybe. Ya, itu namanya tidak ada kepastian. Kalau belum itu pasti. Saya belum melakukan. Itu namanya saya belum melakukan sesuatu yang controllable. Yang ada dalam kendali saya. Atau belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi, itu uncontrollable. Ya. Nah, kemudian tadi yang tersakiti tadi ya. Iya, Bu Linda. Dengan kata belum. Pertanyaannya, yang menggunakan belum ini siapa? Iya. Kan apakah ini sesuatu yang controllable atau uncontrollable gitu? Kalau misalnya suami menyakiti kan tadi ya, suami melakukan KDRT. Berarti apakah Anda tidak bisa melakukan apapun gitu? Kan bisa sebetulnya. Jadi jangan menggunakan kata belum. Kalau Anda menggunakan kata belum untuk sesuatu yang controllable, berarti Anda menunda masalah gitu. Masalahnya selesai ketika suaminya meninggal, kan begitu. Iya. Dia menganggap, ibu ini menganggap situasi KDRT itu adalah situasi yang uncontrollable. Padahal menurut saya, situasi KDRT itu sesungguhnya controllable. Jadi ini salah. Jadi akhirnya kita pasrah menunggu sampai nasib yang mengambil alih. Itu kan ketika suaminya meninggal tuh namanya kan Tuhan yang mengambil alih kan gitu ya. Betul. Ya. Dan menggunakan kata belum sampai Tuhan mengambil alih. Jangan dong, ini kan sesuatu yang controllable. Kalau controllable Anda lakukan sendiri. Ketika Anda mengatakan belum, Anda salah gitu. Baik. Nah, kemudian satu lagi Pak Karmoses tadi kata belum ini bisa relatif, artinya bisa belum terus. Nah, itu makanya kata belum itu adalah kata yang sangat dibenci oleh atasan Anda, gitu ya. Ketika Anda menempatkan kata belum itu untuk menjawab semua tugas-tugas yang dia berikan gitu. Ke siapapun belum. Tanpa ada progres. Padahal itu adalah controllable gitu ya, Pak Arfan ya. Jadi tadi Pak Arfan justru memesankan untuk sesuatu yang controllable jangan mudah percaya kalau dibilang belum itu bisa jadi emang belum dikerjakan gitu, nggak? Namanya PHP. Oke, baik, Pak Arfan. Saya khawatir waktu kita nanti sudah mau selesai. Oke, saya simpan dulu deh pertanyaan saya tadi soal niat baik sama percaya sama Tuhan. Yang keempat dulu nih, Pak Arfan ya, kekuatan kata belum.
Nah, kalau yang pertama 1, 2, 3 itu berkaitan dengan diri kita, Mbak Ola. Ya. Yang keempat ini berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ini bedanya Mbak Ola ya. Berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mengatakan belum, kita sebetulnya sedang memberikan trust, kepercayaan kepada orang lain. Ketika kita mengatakan belum, kita sesungguhnya sedang memberikan empowerment, pemberdayaan kepada orang lain. Bayangkan Mbak Ola, anak buahnya Mbak Ola mengatakan, saya belum mencapai hasil nih, belum mencapai yang sudah kita sepakati di awal tahun gitu. Kemudian Mbak Ola mengatakan, kamu belum bisa, belum, tapi kamu pasti bisa. Gitu ya. Itu kan sedang memberikan kepercayaan ya kepada orang lain. Kita sedang membangun orang lain. Kita tidak memberikan stigma bahwa dia adalah orang yang gagal gitu. Ya, jadi kata belum ini adalah sebuah kata untuk menumbuhkan welas asih gitu. Ketika kita mengatakan iya dia belum paham gitu. Coba ya ada orang yang nggak ngerti-ngerti gitu. Ya, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, dinasehatin sama teman-temannya, nggak ngerti-ngerti. Nah, bayangkan Mbak Ola kemudian mengatakan, dia belum paham. Beda nggak rasanya Mbak Ola? Dia belum paham. Dan orang akan melihat kita itu sebagai orang yang penuh welas asih gitu. Ya orang udah ngomel kemana-mana. Kita mengatakan, dia belum paham, dia belum ngerti. Yuk, kita ajak ngobrol lagi gitu. Dia belum sampai pemahamannya seperti kita gitu. Mungkin background-nya berbeda misalnya gitu, pengalamannya berbeda gitu. Jadi kita memberikan kepercayaan pada orang ketika kita mengatakan belum. Kepada anak kita juga, kamu belum berhasil nak, kamu belum berhasil. Bukan tidak berhasil, kamu belum berhasil. Kepada pasangan kita juga. Ya, jadi gunakan kata belum kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda dan itu menunjukkan bahwa Anda punya belas kasih. Tidak pernah menjudge orang. Orang yang menggunakan kata tidak itu menjudge. Tapi orang yang menggunakan kata belum itu penuh dengan belas kasih dan dia tidak pernah menjudge orang. Karena dia masih percaya akan potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk berubah, Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Oke. Potensi itu ada, tetapi lagi-lagi ini erat kaitannya dengan soal kemauan ya. Nah, Pak Arfan, saya harus menyapa yang ada di YouTube karena tadi kita minta mereka yang ngechat kita gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Singkat aja saya menyapa, ada akun Debbie Zalina, terima kasih. Di balik kata belum ada rasa optimis, terima kasih. Pak Tony Zartono, belum adalah sesuatu kata yang tertunda dan masih bisa kita realisasikan. Terima kasih Pak Tony. Pak Abdul Haris, salam bahagia dari Makassar. Terima kasih Bapak. Kemudian akun Bunga Santi, lagi di fase sedih karena sudah lama berteman, ditinggal begitu saja, belum kuat. Nah, artinya belum kuat ya. Iya, belum kuat hubungannya. Tapi Pak Arfan mungkin sebagai kata penutup merangkumkan kata belum ini masih koma, belum titik. Jadi artinya masih luas banget. Ada kesempatan yang bisa kita ambil begitu. Buat yang sedang bersedih, sedang dirundung patah hati gitu ya. Mungkin bisnisnya yang diharapkan tidak jadi, belum jadi begitu. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi kata belum ini kata yang luar biasa Mbak Ola dan jarang dilihat orang gitu. Padahal sebetulnya belum itu artinya sangat spiritual. Sangat spiritual yang namanya belum itu. Kenapa saya bilang spiritual? Karena kata belum itu sesuatu yang tidak terlihat gitu. Yang kita katakan belum itu adalah pasti sesuatu yang tidak terlihat gitu. Yang banyak orang memang nggak bisa melihat gitu. Ya, orang yang mengatakan belum itu adalah orang yang melihat potensi. Orang yang mengatakan belum itu adalah orang yang percaya pada kemampuan dirinya. Orang yang mengatakan belum adalah orang yang percaya kepada kemampuan Tuhan untuk membantu kita gitu. Dan orang yang mengatakan belum adalah orang yang percaya pada welas asih. Percaya bahwa setiap orang itu bisa berubah. Percaya bahwa setiap orang itu bisa berkembang. Percaya bahwa setiap orang itu bisa menjadi dirinya yang terbaik gitu. Jadi yang paling berhak memberikan kata titik itu sesungguhnya hanya Allah, hanya Tuhan gitu. Tuhanlah yang maha membuat kata titik gitu. Tetapi kita sebagai manusia dengan pengetahuan kita yang terbatas, kita harus melihat, percaya pada sesuatu yang tidak terlihat. Nah itulah namanya orang yang spiritual. Ya. Yang tidak terlihat itu adalah potensi kita sesungguhnya yang luar biasa itu yang harus kita percayai bahwa kita dikirim Tuhan ke dunia ini dengan potensi yang luar biasa itu, yang tidak terlihat itu untuk membuat kita sukses Mbak Ola. Baik. Percayalah itu, percayalah pada kata belum. Ya, siap. Hak kita sebagai manusia itu adalah koma bukan titik. Titik itu adalah hak Tuhan. Hak itu Tuhan, ya.
Baik, smart listener, perjalanan kita masih koma, artinya masih ada kesempatan. Kesempatannya ya hari ini, mari kita pergunakan sebaik-baiknya hari ini untuk menebarkan apa saja yang positif ya, yang baik, ya cinta dan sebagainya. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Pak Arfan, minggu depan kita akan jumpa kembali. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy Be happy now.